Soalan lisan yang terakhir. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Muhammad Firdaus bin Haji Arifin, pegawai JAKIM di penjara Tapah. Pertamanya ana mohon keizinan kepada tuan-tuan guru, para syekh, asatizah, para ulama, para alimat atas pertanyaan ana jika ada keterlanjuran ataupun tidak selayaknya. Apabila panel menyebutkan tentang Daesh ini kebanyakannya berfahaman Wahabi sehingga mengkafirkan, ia memang tidak dinafikan. Isu mengkafirkan kepada penentang hujah mereka ini merupakan cara mereka dalam mujahadah, dalam berhujah, sehingga kan sebagai pengalamannya, sama ada daripada Ustaz Engku sendiri sebagai panel radikal juga pernah dikafirkan, termasuk diri ana juga dikafirkan. Bahkan kalau Ustaz Engku kata Ustaz Engku sebagai kucing, tetapi ana dilabelkan sebagai Ustaz Cap Ayam. Walaupun cap ayam, sardin ayam brand mahal harga dia. Namun begitu, dalam isu mengkafirkan, saya ingin kongsikan antara sebelum saya bertanya, Ahli Majlis Fatwa Negeri Perak pernah mencuba untuk berdialog dengan Daesh, tetapi akhirnya kedua-dua ahli Majlis Fatwa ini dikafirkan di hadapan mereka. Itu yang pertama. Apabila kita melihat panel membentangkan tentang menyebut masyhur di kalangan Wahabi, antaranya Ibn Taymiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, tetapi tak kurang masyhur juga ada satu tokoh Albani. Mungkin panel boleh menyebutkan tentang kedudukan Albani terhadap pada perspektif mata Wahabi. Itu yang pertama. Yang keduanya, dalam sudut panel Ustaz Engku menyebutkan tentang memperkasakan Ahlussunnah wal Jamaah sebagai firqah najiyah, selain daripada menguatkuasakan undang-undang, kita melihat apakah kemungkinan adanya ancaman apabila kuatkuasakan undang-undang ini, dia melihat kepada geopolitik yang memerintah government of the day ketika itu. Mungkin pada satu pihak dia akan jadi, sebagai contoh, satu benda yang pernah difatwakan dia jadi yang sedang-sedang saja. Tetapi bila ada sebaliknya, dia akan jadi macam-macam. Wallahu alam. Dalam menyebut tentang menapis para asatizah yang bertauliah, mungkin apakah ada keperluan untuk diwujudkan kod etika sebagai pengamal perubatan antaranya, atau aku janji di kalangan penjawab awam? Wallahu alam. Itu soalan saya. Baik, ada soalan yang terakhir dengan beberapa biji buah dia. Jadi ada beberapa pecah soalan. Jadi soalan yang berkaitan dengan Syekh Albani, dipersilakan Kiai untuk jawab. Syekh Albani ini ulama Wahabi dan dianggap muhaddis. Kalau kita ya tidak merujuk kepada Syekh Albani karena beberapa perkara. Pertama, Syekh Albani ini tak punya guru dalam ilmu hadis. Bahkan gurunya, saya baca ini ya, ada orang Kuwait, pelajar Kuwait menulis disertasi atau skripsi ketika dia di university tentang Syekh Al-Albani. Ternyata gurunya cuma 5 orang, dan itu ketika ibtidaiyah. Jadi guru sampai ke atas itu tidak ada. Jadi memang otodidak, belajar sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Syekh Albani ini Wahabi. Sebagai Wahabi, Syekh Albani di dalam mentashih dan mentad'if hadis ini sering dipengaruhi oleh Wahabi. Ini pernah Syekh Albani dalam kitabnya Sahihul Jami'is Shaghir wa Ziyadatih
dan kitabnya Silsilatul Ahadits As-Sahihah. Menilai hasan hadis tentang tabarruk. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yab'atsu ilal matahir fayu'ta ilaihi bil ma' fayashrabuhu yarju barakata aidil muslimin. Hadis dari Ibnu Umar. Kata Albani hadisun hasan. Akhirnya hadis ini oleh ulama ahlu sunnah dijadikan dalil untuk mengecam Wahabi. Wahabi katanya bertabarruk dengan selain Nabi itu syirik. Lah ini ada hadisnya. Dan kata Syekh Hukum ini hadisnya hasan. Gimana? Berarti Syekh Hukum ini gimana? Akhirnya orang-orang Wahabi ziarah kepada Albani. Syekh, ini macam mana ini? Gimana? Menurut kita bertawassul dengan selain Nabi itu syirik. Lah terus ini Syekh menulis hadisnya hasan. Di mana itu? Ini di Sahihul Jami' Shaghir dan Silsilah Ahadits As-Sahihah. Karena Albani tak hafal sama kitabnya sendiri. Akhirnya apa? Kata Albani, nanti saya tulis lagi hadis dhaif. Didhaifkan habis itu. Ini Albani ya, memang aneh si Albani ini. Karenanya kitab Albani ini antara yang satu dengan yang lain itu kacau, saling tanakut, bertentangan. Nah, Wahabi, mengapa Wahabi mempopulerkan Al-Albani? Karena Wahabi gak punya ahli hadis. Ahli hadisnya ya Albani. Kalau kita ya banyak, ada Imam Suyuti, Imam As-Sakhawi, lalu sebelumnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan sebelumnya banyak, ramai kalau kita ulama macam itu. Wahabi tak punya. Di dalam kitab tafsir, Wahabi ini yang dipopulerkan tafsirnya gurunya Syekh bin Baz, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, Taisirul Karimir Rahman. Ini dipopulerkan, disebarkan kemana-mana. Mengapa? Mereka gak punya kitab tafsir. Kalau kita ramai kitab-kitab tafsir. Mulai itu tafsir Jalalain, kemudian tafsir-tafsir yang ada itu kan Asy'ariyah semua. Asy'ariyah atau Maturidiyah. Karena Wahabi ini perlu memang mempropagandakan, menyebarkan kitab-kitab ulama mereka. Seakan-akan ya ulama-ulama dulu tak ada. Makanya kalau kita beli kitab, walaupun kitab itu kitabnya ulama Syafi'iyah atau Ahlus Sunnah, lalu tahqiqnya ditaklek di bawah Shahhahul Albani. Oh berarti ini muhakkiknya yang mentahqiq itu Wahabi. Atau kita beli buku ya, kemudian disahihkan oleh Albani, berarti buku Wahabi ini. Langsung segera dibakar saja itu. Biar tidak ganggu pikiran. Wallahu a'lam. Okey, seterusnya saya serahkan pada Al-Fadhil Ustaz untuk respon sikit pada penanya terakhir dan juga memberi nasihat yang terakhir. Dipersilakan. Baik, insya-Allah. Saya ingatlah macam sebab tadi ada banyak soalan. So, tak silap saya ada sentuh tentang Daesh ya. Jadi Daesh ni saya pernah lihat ada sebahagian orang dia tak jelas tentang Daesh tapi dia menyampaikan. Saya pernah dengar satu penerangan kata dia Daesh ini adalah Syiah. Padahal fakta dan data pihak keselamatan yang deal direct dengan Daesh, siapa tokoh yang mereka rujuk, kitab apa yang mereka guna, konsep apa yang mereka pakai menunjukkan bahawa Daesh memang ideologi dia adalah Wahabi. Jadi cuma dia sudah sampai kepada peringkat militan ya. Jadi ada Wahabi ilmi, akademik ya, masuk universiti, sebarkan fahaman, ada Wahabi yang jihadi ya. Jadi Daesh ini ideologi adalah Wahabi. Kemudian seterusnya tentang perubahan politik itu tidak boleh dinafikan ya, sebab politik ini kan kuasa. Jadi political will juga memainkan peranan nak mengekang Wahabi. Contohlah kalau orang yang berkuasa politik pun dia minat Wahabi. So walaupun ada fatwa, oleh kerana dia ada kuasa, jadi susah untuk mengekang Wahabi. Kerana dia sendiri sama ada Wahabi atau sympathizer. Jadi memang tidak boleh dinafikan perubahan kuasa politik dia akan memberi kesan kepada membendung. Tidak Wahabi sajalah, Syiah, liberal, bergantung kepada pemikiran ahli politik. Kemudian yang terakhir tak silap saya iaitu tentang tauliyah. Kita boleh buat code of ethics. In fact
setiap tauliah pun dah ada peraturan dia kan. Kita dapat surat tu, ini perkara yang kena buat, tidak boleh bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah, tak boleh sentuh ini, tak boleh sentuh itu, sudah ada benda-benda basic. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah willpower daripada pihak penguat kuasa. Yang saya sebut tadi, kadang-kadang tak proaktif, mengharapkan laporan sahaja, dan kadang-kadang dah laporan berkali-kali pun tindakan tidak ada. Jadi ini perlukan kepada berubah daripada sikap sekadar makan gaji, cukup bulan dapat gaji, kepada sikap nak berjuang untuk agama. Jadi gaji juga, tapi biar kita ada nilai pahala di sisi Allah Ta'ala. Jadi sebagai penutupnya, saya nasihat pada diri saya dan juga kepada semua dengan hadis Nabi SAW, ad-dinu an-nasihah. Agama itu terbina di atas keikhlasan. Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li aimmatil muslimin wa ammatihim atau kama qala sallallahu. Kita ikhlas kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada Rasulullah SAW, kepada pemimpin umat Islam dan kepada seluruh umat Islam. Hatta bila kita berdepan dengan Wahabi pun kita kena ikhlas. Saya baru tadi ada bagi pandangan dalam satu grup WhatsApp. Saya kata kita berdepan dengan Wahabi ni jangan berdepan dengan kebencian. Nanti akhlak kita pun akan jadi rosak. Kita berdepan dengan mereka dengan kasih sayang. Kita sayang kepada mereka sebagai saudara seagama, kita benci kebatilan-kebatilan mereka, tapi jangan kita sampai membenci batang tubuh dia. Dia kita anggap orang yang kita nak selamatkan supaya sama-sama berada dalam kumpulan Al-Firqatun Najiyah. Jadi ikhlas itu sangat penting. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Kiai, soalan nasihat yang terakhir kepada peserta kita, insya-Allah. Jadi saya rasa kita ini sangat penting ya mengajarkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sungguh-sungguh kepada masyarakat. Setiap ada syubhat-syubhat yang keluar dari orang Wahabi, dari orang Syiah atau dari liberalisme, pluralisme, itu jangan diam. Jadi harus ada yang berkomentar, harus ada yang merespon. Kalau diam mereka semakin menjadi-jadi. Kalau kita respon, insya Allah masyarakat kita, bangsa kita ini akan selamat dari fahaman itu. Ini Wahabi ini semakin menjadi-jadi karena awal-awal mula dulu didiamkan. Tapi ya memang awal dulu kan tidak ada media sosial, gak ada YouTube, repot memang dulu. Nah sekarang ini sudah ada Facebook, TikTok atau apa, itu perlu itu. Jadi para asatid ini buat channel-channel, setiap ada apa-apa itu dibuatkan video. Insya Allah nanti masyarakat itu sadar. Dan ini informasi ya, bahwa Wahabi di Indonesia ini menurun. Dulu tahun 2005 jumlah bangsa Indonesia yang ikut Muhammadiyah. Muhammadiyah ini kan memang condong ke Wahabi. Itu 11%. Nah kemarin, beberapa bulan kemarin disurvei lagi. Orang Muhammadiyah di Indonesia sekarang itu tinggal 5%. Dulu 11. Ini mereka. Dan banyak memang asatid-asatid itu yang masuk ke NGO mereka, menjadi ustadz di tengah-tengah mereka, mengembalikan mereka ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu banyak. Jadi memang tidak tinggal diam. Tapi insya Allah ya di Malaysia tidak ada, saya tidak khawatir ya. Kalau di negeri Perak, di Selangor, di Johor, di Gai. Dan mungkin juga bisa ya yang negeri yang Wahabi itu bisa dikembalikan lah. Kita ramai-ramai. Seluruh negeri ini setiap apa mereka keluarkan pernyataan ramai-ramai juga menanggapi. Dan sepertinya belakangan sudah senyap-senyap. Ini ustadz-ustadz Wahabi yang dulu suka cakap sekarang dah senyap-senyap, dah diam-diam. Tak ada lagi itu. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator, bolehkah saya cakap sikit? Pendek sikit, kita dah sebenarnya dah tutup semua ni. Oh, dah tutup, tak payahlah.
Kita jumpa dekat kedai makan. Dekat tempat makan nanti insya-Allah tempat makan. Jadi alhamdulillah satu penutup yang baik kepada oleh kedua-dua panel kita, Ustaz Engku dan Kiai Hidayat, Kiai Idrus Ramli, dan kita harapkan ada perkembangan yang baik pada masa akan datang di dalam isu menangani golongan Wahabi. Jadi saya mohon maaf pada tuan-tuan dan puan-puan dalam kesilapan, kekurangan dalam mengendalikan forum kita pada hari ini, kerana kita agak mula lewat. Sepatutnya kita mula pukul 8, jadi kita mula lewat kerana ada yang makan dan sebagainya. Jadi esok kita akan mula pukul 8.30. Diharap insya-Allah kita 8.30 dah ada untuk pembentang memulakan pembentangan. Setakat itu dahulu. Terima kasih dengan perhatian yang diberikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.